Ya, ada pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan razia parkir liar. Dan kali ini aktivis Ratna Sarumpait yang terjaring razia. Dan untuk membahasnya di studio telah bersama kami Bang Samuel Lengki selaku kuasa hukum Ratna Sarumpait. Sore Bang Samuel. Sore Mas. Sehat ya Bang Samuel ya? Sehat. Dan juga sudah ada Bapak Darmanin Tias, pengamat transportasi. Sore Pak Dharma. Selamat sore Pak. Sehat Pak Dharma ya? Alhamdulillah sehat. Baik, dan pemirsa kami juga telah terhubung dengan Bapak Andriansyah, Kadishub DKI Jakarta. Apa memang sudah terhubung? Ya baik, kita ke Bang Samuel dulu. Bang Samuel, ini bisa diceritakan bahwa aktivis Ratna Sarumpait kemarin sempat terjaring razia dan juga mengajukan somasi atas razia ini. Bisa diceritakan Bang kronologinya? Oke, gini. Kita jangan melihat kasus ini, persoalan ini karena seorang Ratna Sarumpait itu dulu ya. Ya. Bahwa ini adalah hak setiap warga negara, penduduk DKI, untuk mengajukan hak dia kalau terjadi suatu pelanggaran yang dia rasa tidak adil. Ya. Jangan karena seorang Ratna. Pertanyaannya, ada berapa banyak penduduk DKI Jakarta yang kena derek, tapi takut atau tidak mau mempermasalahkan ini. Pertanyaannya di situ dulu. Apakah yang kemarin ketemunya seorang Ratna, makanya diributkan. Nah, bagaimana ada setiap hari penderekan, ada puluhan yang diderek, ada mobil yang diderek, ada puluhan. Bayangkan kalau Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, lokasi penderekan itu ada 10 mobil, 20 mobil. Kemudian warga negara kan, warga DKI bilang, udah biarin aja lah, bayar 500 atau cincailah dengan petugas dereknya. Nah, kebetulan kemarin itu kena Ratna. Ratna yang selalu kritis melihat pejabat pemerintah, aparatur sipil negara yang menjalankan peraturan daerah yang menyinggung perasaan masyarakat. Makanya dikatakan ini rasa tidak adil. Saya lagi di mobil, tiba-tiba ada mobil derek samperin dia, langsung ada di depan mobil dia, langsung mobilnya itu dipasangin alat, depannya mobil dikaitkan, langsung diderek. Dia ada lagi di mobil. Nah, pertanyaannya kan, dia ada di mobil itu, posisinya di dalam mobil situ. Nah, kemudian dia turun, dia komplain, dia marah. Nah, petugas dari derek itu tidak memperdulikan. Dia cuek aja, bahkan dia ledekin di situ, bahkan diledekin. Kami hanya melaksanakan peraturan daerah dari pimpin. Oke, itu betul. Kalau dari pihak disubnya, tapi kan dia harus paham apa yang namanya parkir dan berhenti. Itu yang jadi permasalahan kita yang kita ributkan. Kemudian pergi tanpa meminta, tidak menghiraukan Ratna. Kemudian mobil itu jalan. Ratna sampai kaget, shock, loh kok kayak begini ya. Saya ada di sini, ada sama anak saya. Tiba-tiba dia sampai, ada satu petugas bilang, yaudah kalau gitu bayar dong administrasi, biaya administrasi. Seolah-olah derek ini ambil mobil, bayar administrasi, selesai. Nah, stigma itu yang akhirnya ada di dalam masyarakat yang tidak mau ribut. Ya udahlah, ambillah, bayar 500 daripada kita ribut. Nah, bagaimana yang tidak lain? Ada dulu kasus seorang supir taksi, dia sampai nangis-nangis, dia bilang, tolong jangan derek saya nggak ada duit mau bayar. Ini rasa keadilan yang sedang diusik. Nah, persoalannya yang kena ini Ratna, gitu. Itu. Baik, Pak Dharma, ini menariknya Ibu Ratna sedang berada di dalam mobil. Apakah memang posisi ini bisa dikatakan tidak melanggar begitu? Ya, kalau saya kaget kalau itu ada di dalam mobil. Gitu. Kalau di dalam mobil itu kan berarti berhenti ya, berhenti untuk sementara. Undang-undang lalu lintas, ya, jelas. Saya kira kalau berhenti sementara, saya kira tidak bisa diperlakukan sebagai parkir. Nah, jujur sebetulnya saya baru tahu ini kalau Bu Ratna itu ada di dalam mobil. Gitu. Kalau parkir memang perdanya mengatur itu. Cuma memang persoalannya adalah sejauh mana kemampuan di Sub DKI itu akan menertibkan semua mobil-mobil yang parkir tidak pada tempatnya. Jadi persoalannya ini adalah soal sistem yang akan dibangun. Kalau setiap saat kerjanya derek itu pasti akan capek dan tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak solutif begitu. Di sini parkir, di derek, di sini tumbuh lagi. Terus menerus itu. Karena itu saya kira yang harus dipecahkan oleh Dinas Perhubungan adalah bagaimana membuat satu sistem yang memaksa kendaraan itu tidak parkir di badan jalan, tetapi juga tidak harus melakukan
pendirikan terus-menerus. Karena kalau itu memang ada muncul ketidakadilan, misalkan hari ini di mobil yang parkir ini diderek, besok atau nanti sore enggak, gitu loh. Nah, ini selalu saya lihat gitu. Dan kebetulan kalau tadi Bung Samuel menyebut sopir taksi, saya melihat sendiri di depan Kalibata Mall suatu ketika, di depan Kalibata City suatu ketika ada mobil taksi diderek, tapi hari berikutnya deretan mobil parkir di sana nggak kembali diderek, lagi begitu. Gitu jadi ini persoalan kalau derek-menderek itu nggak akan pernah selesai. Baik, dan pemirsa kami telah terhubung dengan Kadisub DKI Jakarta, Bapak Andriansyah. Selamat sore Pak Andriansyah. Selamat sore. Baik Pak Andri, ini bagaimana perkembangan dari kasus Ibu Ratna Sarumpait ini sejauh ini Pak? Maksud perkembangannya? Ya baik, kan sempat ada polemik begitu, Bu Ratna ingin menelpon Gubernur DKI Jakarta, dan apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari Sub? Gini, kalau kami tidak masuk ke ranah itu, mau telepon, tidak telepon, mau seperti apa, itu kan boleh-boleh saja, sah-sah saja masyarakat itu mengatakan seperti itu. Kalau kami ini berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kami sangat yakin ya tindakan yang kami lakukan pasti mempunyai dampak-dampak yang lain. Oleh karenanya kami berupaya semaksimal mungkin semua tindakan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Kami tidak mau mengomentari terkait masalah hal tersebut gitu. Baik Pak Andri, ini ketika kejadian posisi Ibu Ratna sedang berada di dalam mobil, apakah memang hal itu melanggar undang-undang begitu? Coba kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya di Pasal 121, di situ dijelaskan bahwa kewajiban pengemudi saat melakukan parkir darurat. Di situ disebutkan setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat, peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Karena bisa saja masyarakat kan dalam keadaan darurat, tetapi itu harus ada rambu-rambunya. Nah, kalau seumpamanya itu tidak ada rambu, kita tahu dari mana dia hanya berhenti sebentar, berhenti lama. Karena menurut pengalaman kami, makanya di sini sudah diantisipasi mungkin undang-undang menyebutkan seperti ini. Biasanya di tempat-tempat yang kebetulan pengendara itu punya supirnya. Ya, dia biasanya supirnya tetap ada di dalam. Baik. Nyala. Ya itulah modus. Ini juga mungkin nanti bisa juga nih disiasatin, dipakai segitiga pengaman. Jadi seperti itu, ya. Jadi undang-undang nih yang mengatakan, bukannya Kadisub, begitu. Baik, ini Bang Samuel mungkin bisa ditanggapi, namun pemirsa kami harus jeda tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, sebelum jeda tadi Pak Andriansyah sempat mengatakan Bang Samuel wajib menggunakan segitiga pengaman ketika ingin berhenti. Tanggapan Anda, Bang? Ya, segitiga pengaman betul itu kata undang-undang. Tapi harus lihat juga tentang ini kita bicara tentang Ratna ya. Beda dengan bus atau bus antar kota atau bus yang di jalan pada saat dia berhenti dia harus segitiga. Itu jelas harus. Tapi pertanyaan sekarang adalah posisi hukum Ratna itu di mana? Apakah dia berhenti atau dia parkir? Rumusan undang-undang jelas kok undang-undang. Gini, Pergub tunduk pada Perda, Perda tunduk pada undang-undang. Nah, rumusan undang-undang itu menjadi kebijakan dari Perda dan Pergub. Dia tidak boleh melanggar. Setiap pasal yang ada dalam Perda dan Pergub tunduk pada rumusan undang-undang ini. Baik. Nah, dalam undang-undang sudah jelas ada perbedaan namanya berhenti dan parkir. Nah, rumusannya sederhana. Berhenti itu dia tetap ada di posisi itu dan dia tetap dalam mobil. Nah, yang satunya dia parkir, dia ada di situ dan meninggalkan mobil itu. Nah, posisi Ratna dan banyak orang di situ yang dikena derek, dia ada di situ walaupun dia ada dalam mobil atau dia ada di sekitaran mobil itu, wajib dalam namanya Undang-Undang 512 tentang perparkiran. Itu jelas. Pasal 64 ayat 1, 2, 3, dan 4 wajib yang namanya Dinas Perhubungan itu datengin. Ini mobil siapa? Kalau ada marka jalan. Ya.
Padahal di sana nggak ada marka jalan, Pak. Ketika itu di lokasi tidak ada? Tidak ada. Permenhub pun jelas mengatakan marka jalan itu identitas hukum jalan itu. Jadi marka itu menjelaskan identitas jalan itu, ada aturan apa tidak. Gitu. Nah kemudian pada saat, saya yang sebenarnya ini kan yang melakukan derek saya tanya. Di dalam peraturan Gubernur DKI nomor 270 2016 itu jelas dikatakan yang bisa melakukan derek itu adalah seksi penegakan hukum. Tidak boleh semua orang yang namanya karena mentang-mentang dia dinas perhubungan dia melakukan derek. Itu sama kayak polisi, Polantas sama BNN. Pernah lihat nggak orang BNN lakukan rahasia tilang? Ya. Tidak pernah ada Polantas juga melakukan rahasia narkoba. Baik. Itulah hak dan kewenangan. Itu persoalannya di situ. Baik, Pak Antri, ini ketika itu tidak ada marka jalan, dan yang kedua, seksi penegakan hukum ketika itu memang tidak bertindak. Tanggapannya Pak Antri? Jadi gini, ya, dari awal saya sudah katakan, coba lihat ya Perda 5 tahun 2014, Undang-Undang tahun 2020, Undang-Undang 22 tahun 2009. Coba. Ya, jadi tapi saya sih juga nggak masalah ya siapapun menerjemahkan lain. Kalau saya hanya menerjemahkan seperti ini. Ya, coba dikasih tahu jangan Bapak doang. Ya, di sini dijelaskan bahwa pasal 43 ayat 1 penyediaan fasilitas parkir. Kalau saya nggak mau pakai asumsi, ya sesuai saja ada yang di Undang-Undang tahun 2022 tahun Undang-Undang 22 tahun 2009. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Itu. Ya, jadi di luar milik jalan saja harus berizin, apalagi yang dalam ruang milik jalan. Berarti ruang milik jalan itu tidak boleh untuk parkir. Ya, pasal 2 menerangkan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar milik jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi bisa berbadan hukum, bisa perorangan. Karena bukan parkir, dia berhenti. Rumusan undang-undang jelas. Bentar Pak, bentar, tenang. Bapak waktu ngomong saya diam. Oke. Tenang aja dulu. Saya juga menghormati kok pendapat Bapak, nggak apa-apa. Itu kan hal yang biasa gitu. Ya baik, silakan tanggapan Pak Antri. Yang ketiga, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan tempat tertentu. Jalan kabupaten, jalan desa, jalan kota yang harus dinyatakan rambu. Jadi, kalau jalan tersebut diperbolehkan untuk parkir, baru dia harus dilengkapi dengan rambu atau marka jalan. Sedangkan yang tidak ada marka jalan dan ada rambu jalan, yaitu tidak boleh parkir, itu satu. Yang kedua, di mana-mana ruang milik jalan itu untuk kendaraan berjalan, bukan untuk kendaraan berhenti. Baik. Ya. Terus kedua, pertanyaan kedua yang tadi saya katakan, coba sekali lagi, ya saya hanya menyampaikan saja. Kalau seumpamanya asumsi ataupun penerjemahan, ya monggo-monggo saja. Ya, yang saya katakan tadi di pasal 21 Undang-Undang 22 tahun 2009. Di sini dikatakan setiap pengemudi kendaraan bermotor, kita nggak tahu apa itu bus, apa itu plat kuning, apa plat merah, atau plat hitam. Tidak jelaskan itu seperti itu. Jadi semuanya, ya setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir. Jadi saat berhenti atau parkir pun harus menyiapkan isyarat itu supaya... Baik, terima kasih banyak Pak Andri Arsyah telah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Sekali lagi terima kasih Pak Andri. Baik Pak Dharma, ini masih saja razia terus dilakukan dan masih saja banyak masyarakat yang belum mengetahui. Menurut Anda sosialisasi sudah maksimal dilakukan? Tidak, memang undang-undang sama perda itu tidak pernah disosialisasikan. Jadi kalau warga tidak tahu itu wajar. Jadi inisiatif warga untuk mengetahui undang-undang maupun perda rendah, lalu juga tidak pernah ada program sosialisasi baik itu perda maupun undang-undang yang lain lagi, sehingga warga itu tidak tahu. Nah, makanya sebetulnya yang sejak dulu saya sarankan adalah karena misalnya di perda nomor 5 itu kan juga mengatur keharusan pemilik mobil memiliki garasi.
Nah, itu harus disosialisasikan ke kelurahan-kelurahan supaya tahu gitu loh. Tapi sampai sekarang memang harus diakui itu belum pernah ada. Baik, mungkin ini terakhir Bang Samuel, sempat ketika kejadian Ibu Ratna sempat menelpon ataupun rencana menelpon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan rencananya langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan? Iya, kami sudah nyatakan hari ini kami somasi di Sudut DKI Jakarta. Sebenarnya kita ingin meluruskan apa yang sudah selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bahwa dalam penegakan Perda dia harus proporsional. Nah, pertanyaan kan selama ini yang beredar yang bawa mobil derek, tanya saja, sesuai dengan Pergub DKI 270 2016, itu jelas yang bisa melakukan penegakan hukum, penegakan Perda itu adalah seksi penegakan hukum. Baik. Bukan semua orang bisa lakukan. Dan Ratna telepon Anies karena dalam itu shock waktu dia masih di mobil, dia turun shock, dia bingung. Dia sampai dibilang, bingung saya mau telepon siapa, ingat Anies, dia telepon itu aja. Baik, terima kasih banyak Bang Samuel telah bergabung bersama kami dan Pak Deman, terima kasih.